Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasananya santai aja ya. Oh iya, sebelum saya mulai, bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa teman-teman yang baru bergabung silahkan subscribe channel saya. Teman-teman bisa bertanya seputar apapun. Nanti kalau saya bisa ya saya jawab gitu. Oke, berkaitan dengan salah satu pertanyaan dari teman-teman saya atau teman yang kebetulan kemarin tanya di kolom komentar, Mas, gimana tuh kita caranya biar bisa recording di rumah itu bisa mendapatkan hasil yang lumayan, hasil yang mendekati hasil yang bagus. Kalau bagus ya memang menggunakan komputer, cuman kan kita kan pakai perangkat seadanya. Saya pun juga pakai perangkat seadanya, saya juga pakai HP. Nah, pada kesempatan ini nanti tips ini bisa dipakai ketika juga teman-teman ingin melakukan editing berkaitan dengan hasil vlog atau hasil dokumentasi teman-teman mau dijadikan sinematik atau apa, juga bisa menggunakan handphone. Jadi kita manfaatkan handphone itu karena smartphone sekarang itu sudah speknya lumayan ya. Dan saya nanti juga hanya menggunakan handphone dengan spek yang standar aja, bukan spek yang benar-benar high segment gitu ya. Oke, langsung aja biar nggak terlalu banyak bicara ya. Jadi nanti akan saya bagi 3 bagian. Yang pertama adalah praproduksi. Praproduksi nanti saya akan share kira-kira apa aja yang perlu dipersiapkan agar kita mendapatkan hasil yang bagus. Kemudian yang kedua, produksi, bagaimana cara kita editing, menyatukan gambar, video tentunya hanya dengan menggunakan handphone. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita menghasilkan sebuah karya yang baik, karena ini nanti hubungannya dengan render atau ekspor ya. Ekspor hasil kita biar kita bisa mendapatkan hasil audio yang lumayan, gambar yang lumayan, sehingga ketika kita upload di YouTube hasilnya ya mendekati hasil yang bagus lah, sehingga bisa menjadi informasi yang sesuai dibutuhkan oleh teman-teman semua. Oke, langsung aja ya kita coba. Baik teman-teman, semoga semua bisa mendengarkan audio ini ya, karena audio ini saya nggak dubbing, ini langsung ya. Jadi karena kita rekaman pakai handphone, yang perlu kita siapkan adalah handphonenya dulu. Yang pertama adalah handphone Android. Saya memakai Xiaomi Note 5 Pro. Ini handphone diluncurkan pada ya hampir 3 tahun yang lalu. Tapi ya alhamdulillah sih sudah cukup mumpuni. Kemudian softwarenya jangan lupa teman-teman download yang namanya KineMaster. Nih teman-teman. Jadi KineMaster ya. Pertama siapkan handphonenya, kemudian download KineMaster. Kemudian yang kedua kita siapkan adalah tripod teman-teman. Tripod ini untuk apa? Ya, tripod ini untuk kebutuhan agar gambar yang kita ambil tidak goyang. Kenapa saya suka menggunakan tripod yang fleksibel ini? Ini tripod cukup sakti teman-teman, jadi bisa menyesuaikan kondisi letak ya, karena ini sifatnya elastis ya. Kalau kita menggunakan tripod yang fixed tripod itu kalau dalam posisinya tidak begitu datar ya gambarnya goyang. Kalau ini kan bisa menyesuaikan kondisi. Oke, yang pertama handphone, yang kedua tripod, yang ketiga adalah sound card. Loh, kenapa kok pakai sound card? Ya karena hasil audio dari gitar itu nggak bisa langsung masuk di handphone, dia harus pakai sound card dulu. Nah, sound card ini nggak mahal teman-teman, saya beli second 80.000. Dan ini kalau baru ya masih 100 ribuan ya, 110 120 antaranya ini itu ya. Ini soundcardnya V8 Plus. Ini hasil audionya juga lumayan dengan harga segini. Oke, perangkat yang selanjutnya yang sangat mendukung adalah teman-teman ketika sudah membeli soundcard ya kan, teman-teman kan mendapatkan kabel bawaan. Dah itu kabelnya dibuang aja karena namanya juga soundcard murah. Ya sudah, ya kabelnya ya hasilnya apa adanya. Jadi mendingan teman-teman beli lagi kabel ya, kabel seperti ini. Mas, kabel emang ngaruh ya? Ya ngaruh banget. Kabel ini sebagai jembatan arus dan ya apapun yang dia berhubungan dengan hasil input. Jika jembatannya ada masalah ya maka akan mendapatkan hasil audio yang jelek teman-teman. Oke, kalau ada yang belum paham tentang bagaimana cara mengoperasikan soundcard V8 bisa ikuti tutorial yang sebelumnya. Oke ya. Setelah soundcard beli kabel yang bagus ya teman-teman ya. Terus kemudian yang nggak kalah penting, saya menggunakan
efek ya, karena ini kan berkaitan dengan cover ya, gimana caranya kita mendapatkan hasil cover yang bagus ya kan, karena kan kita kan mau pakai gitar listrik ya, jadi siapkan efeknya. Lah ini efek saya pakai efek Nook teman-teman. Ini Nook ini efek sejuta umat, harganya murah, presetnya juga banyak. Saya pun kalau malas ngotak-otik nyari karakter efek itu, udah presetnya ini udah enak teman-teman. Jadi dari sananya preset itu setelan dari sana ya, preset itu setelan dari pabriknya. Banyak sekali preset yang ada di sini, teman-teman bisa mencoba sendiri. Ini harganya saya beli second harganya 1 juta. Kalau baru harganya masih 1.600.000 teman-teman. Oke, kemudian perangkat yang selanjutnya adalah gitar teman-teman. Saya pakai gitar tua. Gitar ini produksi pada tahun 2010 teman-teman. Saya pakai gitar jam ya. Jadi itu teman-teman, berhubungan dengan praproduksi, kita siapkan segala sesuatunya agar kita mendapatkan hasil yang bagus. Pertama adalah HP, jangan lupa diinstal KineMaster dulu, kemudian siapkan tripod, kemudian shortcut, kemudian efeknya, terus kemudian gitarnya teman-teman. Nah, pokoknya yang belum paham soal pengoperasian soundcard, nanti silahkan saja dicek di kolom deskripsi ya, bagaimana cara menggabungkan agar soundcard ini masuk di handphone gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, lanjut ya. Untuk tahap selanjutnya adalah setelah kita tadi mempersiapkan, maka akan coba kita install satu-satu. Yang pertama, kita nyalakan dulu soundcardnya. Oke, kita nyalakan, warnanya merah. Kemudian di HP, loh kok kita butuh HP mas ya? Kita masih butuh HP untuk biar kita mendapatkan backing track untuk keperluan monitor. Ini tinggal kita klik aja bluetoothnya. Maka dia langsung akan terpasang di soundcard V8. Setelah ini sinkron. Oke lanjut ya, setelah sinkron ditandai dengan warna biru, dia sudah terkoneksi dengan ini. Jadi nanti sound yang akan kita cover atau backing track atau lagu yang akan kita cover, nanti dari lagu ini ya kan, pakai, bisa teman-teman bisa langsung lewat YouTube gini, pilih backing track yang sesuai teman-teman inginkan. Kemudian teman-teman memasang headset. Nah headset ini yang kita pakai untuk kita pasangkan di telinga kita sebagai kontrol. Kontrol itu yaitu kita bisa mendengarkan apa yang kita putar di YouTube itu. Nah terus kemudian ini berfungsi dual ya teman-teman ya, atau dua fungsi. Yang pertama dia untuk mendengarkan apa yang ada yang kita play di YouTube tadi, sama nanti sound gitar yang kita inginkan atau sound gitar yang dihasilkan dari gitar nanti akan terpantau di sini. Jadi teman-teman bisa mendapatkan input yang pertama, input backing tracknya, lagunya, sama sound gitarnya atau permainan gitar teman-teman. Oke, langsung saja. Jadi tadi HP Xiaomi tadi fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk mengambil gambarnya ya teman-teman. Jadi teman-teman harus mendownload aplikasi yang namanya Open Camera. Kenapa kok pakai Open Camera? Nah, rahasianya tuh di sini teman-teman. Jadi di dalam Open Camera ini bisa di set, itu dia simpel banget karena dia ada yang namanya pengambilan, bisa disetting pengambilan gambarnya dengan ukuran yang maksimal. Terus kemudian audio source-nya ini bisa di set juga menggunakan external mic. Kenapa kita pakai external mic ya? Karena kan kita pakai gitar ya teman-teman. Oke, gini, jangan lupa setting kamera depan seperti ini. Ini sudah langsung nanti backgroundnya ini. Nah kemudian
Ini teman-teman, kabel AUX kecil ini adalah dihantarkan atau mendapatkan sinyal dari soundcardnya tadi. Jadi dari sini masuk ke handphone, diambil handphone sebagai hasil permainan kita ya, bermain gitar ya. Terus kemudian dari gitar ini dia masuk di efek, ya kan? Ya teman-teman ya, ini gitar warna merah kabelnya, kemudian masuk di efek. Nah efek di sini berarti masuknya di input ya. Kemudian yang kabel warna ini merah ini input, kemudian kabel warna hitam ini outputnya. Jadi output ini dia masuknya kemana teman-teman? Masuknya ke soundcard ya, gitu ya. Jadi gitar masuk ke efek, efek masuk ke soundcard, soundcard masuk ke handphone, gitu teman-teman. Oke, biar nggak pusing ya, karena sebenarnya ini simpel teman-teman. Nanti kalau ada yang nggak paham silahkan tanya aja di komentar aja ya. Jadi ini merupakan sebuah gimana ya, persiapan kita ya. Dia masuk di bagian praproduksi ya. Jadi sebelum kita produksi kita siapkan dulu kayak tadi semua peralatannya, handphone dan lain-lain. Terus kemudian gitarnya, kemudian efeknya, oke semua kayak gitu. Jadi HP kedua ini fungsinya untuk backing track agar kita bisa mendapatkan hasil atau mengkontrol suara agar match dengan gitar kita.